Hai semuanya, nama aku Silvani Sinaga and welcome to my secret room. Jadi kali ini kita bakalan bahas tentang kisah pilu yang dirasakan oleh seorang gadis yang berusia 16 tahun, seorang penyandang disabilitas yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Kronologi bermula ketika si korban ini berada di dekat salah satu SD negeri di Malalayang pada tanggal 19 Mei 2021, kira-kira pukul 12 siang. Nah, pada saat itu juga tiba-tiba datang seorang supir angkot yang berinisial CH yang juga merupakan salah satu tersangka mengajak si korban ini untuk jalan-jalan. Sialnya si korban ini nggak menolak secara keras ajakan si supir angkot ini dan mengiyakan ajakan si supir angkot, mungkin karena umurnya juga masih 16 tahun ya, dalam pikirannya ya jalan-jalan aja gitu. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah di perkebunan di desa Kalasei, dan di sana korban ini pun diperkosa. Setelah melakukan aksinya, kira-kira pukul 2 siang si supir angkot ini membawa dan menurunkan korban ini di terminal Malayang. Dan mungkin nasib ade ini memang udah sesial-sialnya pada hari itu. Nggak lama kemudian seorang tersangka lainnya yang berinisial SE tiba-tiba datang dan ngajak si korban ini untuk pergi ke sebuah bengkel di Malayang 2. Jadi sekarang sama-sama Malayang, kita simpulkan ini kebetulan tempatnya berdekatan gitu lah ya, masih sekitar Malayang. Dan sampainya di sana, si korban ini ngelihat banyak laki-laki di sana dan mereka lagi minum-minuman keras sambil main judi. Nah, setelah itu si korban ini pun diajak untuk nongkrong gitu lah ya, duduk di situ dan juga dicekoki miras. Sampai akhirnya si korban ini mabuk. Dan kita udah tahu endingnya bahwa si korban ini pun diperkosa oleh 7 pria sampai pagi hari. Gak berhenti sampai di situ, nasib sial masih tetap aja menghampiri adik ini. Pada tanggal 20 Mei, kira-kira pukul 7 pagi, tersangka EP mengajak si korban ini untuk pergi ke rumah keluarganya di sekitar Kelurahan Malayang 1. Dan lagi-lagi si korban ini pun hanya bisa mengiyakan ajakan dari tersangka. Setelah sampai di rumah keluarganya yang di Malayang 1 itu, si EP ini menyuruh korban ini untuk mandi, ganti baju, dan langsung makan. Dan akhirnya si tersangka ini pun mengajak si korban ini untuk tidur, dan pada saat itu juga si korban ini diperkosa oleh tersangka EP ini. Dan akhirnya perbuatan bejat mereka ini pun berakhir pada hari itu juga sekitar pukul 6 sore. Kakak korban ini datang untuk menjemput adiknya. Pada hari itu juga kakak korban ini pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Utara. Para pelaku ini pun akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian berkat informasi dari salah satu warga yang menyatakan bahwa salah satu pelaku ini memposting sesuatu di Facebook yang berkaitan dengan kasus tersebut. Para pelaku ini ditangkap di 3 tempat yang berbeda, jadi mereka nggak satu tongkrongan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa bisa mereka melakukan hal yang sama kepada orang yang sama dalam kurun waktu 2 hari aja dan secara bergantian? Kalau kita pikirkan secara logika ya, mungkin nggak sih mereka ini sebenarnya kontek-kontekan gitu. Supir angkot tadi, dia kan udah melakukan aksinya sama si gadis ini. Setelah supir angkot ini menurunkan gadis ini di terminal, salah satu tersangka lainnya yang berinisial EP tiba-tiba datang. Kalau nggak karena dikabari bahwa aku baru ini nih sama yang ini gitu, kenapa bisa dia langsung mengeker sasarannya? Kenapa dia bisa langsung berpikir untuk membawa si korban ini ke bengkel? Nah, pada saat penangkapan, polisi ini mengamankan beberapa barang bukti berupa pakaian korban. Kan sebelumnya si korban ini disuruh mandi tuh, kemungkinan baju korban ini tinggal di rumah tersebut. Ada juga botol minum air mineral yang digunakan mereka untuk tempat miras tersebut. Satu screenshotan dari salah satu tersangka waktu mereka ada di bengkel tersebut pada malam itu. Pada saat penangkapan oleh polisi, 7 tersangka ini nggak kooperatif. Mereka sempat mencoba kabur dan akhirnya ditembaklah sama polisi ini. Salah satu tersangka yang belum tertangkap akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian karena dia tahu para rekan-rekannya ini udah dapat. Terkait dengan hukuman yang bakalan diterima oleh para pelaku ini, mereka bakalan kena Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak tentunya ya, karena si anak di bawah umur, dengan ancaman minimal hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Nggak adil ya. 15 tahun penjara itu pastinya nggak adil untuk trauma dan
gimana ya, trauma mendalam lah pastinya ya untuk si korban ini dan juga untuk keluarganya ya. Dan di video yang beredar juga terlihat si korban ini benar-benar trauma, dan pada saat para polisi ini menanyakan benar nggak ini pelakunya, ngecek satu-satu, korban ini masih ingat jelas wajah-wajah pelaku itu, dan setiap dia menoleh ke para pelaku itu dia hanya bisa menangis. Kasian banget ya teman-teman. Ini kalau dipikir-pikir, ini para pelaku ini kayaknya memang cocok lah, bukan kayaknya ya, dikebiri. Dan kuasa hukum dari korban ini yang menangani kasus ini secara gratis juga menuntut supaya para pelaku ini dihukum seberat-beratnya dan dikebiri. Menurutku ini cocok kali, supaya ini bisa jadi pembelajaran untuk orang lain supaya mikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal kayak gini. Karena kasus-kasus seperti ini juga udah rame sekali di Indonesia. Itu dia teman-teman, kasus yang udah kita bahas kali ini. Ini kasus benar-benar miris, dan menurut aku orang-orang kayak gini memang harus dihukum seberat-beratnya supaya bisa jadi pelajaran juga untuk orang lain yang mungkin ada indikasi kegilaan yang sama gitu. Nah, menurut kalian gimana? Hukuman apa yang cocok untuk para pemerkosa ini? Para predator lah ini kita bilang ya. Hukuman apa yang cocok untuk mereka? Kalian bisa komen di bawah. Oke teman-teman, itu dia kasus yang udah kita bahas kali ini. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Mungkin kita punya teman, saudara, ataupun keluarga yang berkebutuhan khusus, kita harus jaga ekstra hati-hati mereka karena orang-orang jahat ada di mana-mana. Dan untuk para pelaku ini semoga dihukum seberat-beratnya, dan kalau perlu dikebiri sih, aku setuju. Untuk keluarga dan korban semoga diberikan penghiburan dan juga mentalnya cepat pulih, walaupun itu bakalan berat ya teman-teman. Berdoa yang terbaik aja untuk korban dan keluarga. Oke, sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini. Komen juga di bawah gimana komentar kalian tentang kasus ini, atau hukuman apa yang cocok untuk mereka. Apakah hukuman 15 tahun penjara cukup untuk mereka? Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin videonya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Makasih banyak karena udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di Secret Room selanjutnya. Bye!